Sobat Peduli, Anda bisa persiapkan pertanyaan Anda ya, atau untuk bergabung di sini di 0811459969. Dan untuk tema kita hari ini adalah memperkokoh kerukunan umat beragama. Saya sapa aja langsung ya, terima kasih buat narasumber untuk hari ini. Terima kasih Pak berkenan hadir di Radio Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih. Dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih nih buat manajemen yang sudah menghadirkan narasumber di hari ini ya. Di Apa Kabar Parepare. Kita bicara tentang memperkokoh kerukunan umat beragama. Memang di kota Parepare ini secara global di Indonesia, memang Indonesia terkenal sekali beragam agamanya gitu kan, dan juga kerukunan budayanya. Baik, di sini yang perlu diperkokoh kerukunan umat beragama yang seperti apa ini Pak? Karena banyak sekali orang moto yang menyampaikan bahwa ayo kita perkokoh kerukunan umat beragama. Sementara di sisi lain ketika kita mau mengucapkan selamat Natal atau selamat Tahun Baru, wah itu nggak boleh gitu kan. Nah seperti apa ini Pak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbicara mengenai kerukunan umat beragama, khususnya di Kota Parepare, saya kira ini hal yang sudah sering kali disampaikan, dan kita bersyukur di Kota Parepare umat beragama betul-betul berada pada kondisi yang kondusif, saling memahami, saling mengerti, sehingga hampir tidak pernah kita dengar adanya sebuah sikap yang intoleran di antara umat beragama. Berbicara mengenai bentuk-bentuk kerukunan umat beragama yang dewasa ini, kita lihat dan dimasyarakatkan oleh Kementerian Agama adalah keinginan untuk bagaimana melihat masyarakat Indonesia atau umat beragama yang ada di Indonesia ini untuk hidup rukun, damai, dan harmonis dalam setiap integrasi sosial, kerjasama, dan saling hormat menghormati untuk membangun bangsa Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Berbicara mengenai kerukunan, ini memang hal yang sangat penting untuk terus-menerus kita galakkan. Entah sampai kapan, sampai manusia hidup di muka bumi ini. Mengapa? Karena sudah ditakdirkan kita umat manusia sebagai makhluk yang hidup dalam keragaman. Itu sudah sebuah keniscayaan. Kita ditakdirkan terutama di Republik yang sama kita cintai ini, Republik Indonesia. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di belahan bumi Republik Indonesia yang memiliki keragaman yang yang banyak, agama yang berbeda-beda, kemudian suku bangsa dan etnis, serta pun sampai pun kepada pulau-pulau yang yang tersebar di negara kita yang kita cintai ini. Kita terdiri dari suku dan budaya yang majemuk, hadirin sekalian. Nah, untuk itu satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah dalam upaya mempertahankan kesatuan negara kita ini adalah berupaya untuk terus-menerus memupuk kerukunan ini. Kerukunan untuk membentuk sebuah masyarakat yang betul-betul utuh, terpadu membangun bangsa ini. Berbicara mengenai kemajemukan ini, dalam konsep agama yang kita cintai, khususnya agama Islam, ada sekalian, saya mohon maaf bagi saudara-saudara saya, teman-teman yang beragama selain Muslim. Saya pakai konsep Muslim di sini, bahwa di dalam ajaran agama Islam itu sesungguhnya memahami perbedaan itu adalah hal yang harus sebuah kesemestian, karena Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sendiri memang menegaskan bahwa tidak akan mungkin kita hidup satu dalam warna saja. Kita tidak akan mungkin berada di muka bumi ini dalam satu jenis saja.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan memang memiliki keragaman yang variatif. Nah, kita ditakdirkan menerima perbedaan itu. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat innallaha marji'ukum wa ilallahi marji'ukum jami'a. Nah, saudara sekalian, dalam ayat ini dikatakan bahwa seandainya Allah menghendaki, maka niscaya kita akan dijadikan hanya umat yang satu saja. Akan tetapi Allah ingin melihat kita untuk bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, akhirnya ya Allah katakan meskipun engkau berbeda-beda, tapi pada sesungguhnya engkau akan kembali pula kepadanya nantinya. Di ayat lain dikatakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah menghendaki, maka berimanlah seluruh manusia di muka bumi ini. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau ingin memaksa ya seseorang sehingga dia menjadi seorang yang mukmin? Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita memaksa seseorang untuk menjadi beriman. Nah, disinilah sebuah pernyataan Allah bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita terhindar dari situ. Nah, kita harus menghadapinya, dan satu-satunya cara adalah dengan berupaya membuat sebuah konsep yang mana kita mampu terima bersama untuk kemudian damai dalam perbedaan, rukun dalam kemajemukan. Nah, saudara sekalian, terkait dengan adanya hubungan yang harmonis yang kadang-kadang sikap toleransi yang kadang-kadang dipersoalkan oleh masyarakat sekarang ini, terutama di lingkungan muslim, saya kira terkait dengan ucapan Natal itu, ucapan selamat Natal dan sebagainya. Saya kira kalau berbicara ini banyak sekali para pemirsa sekalian di dalam media-media sosial yang dapat kita dengarkan informasinya. Tergantung kita mau bawanya kemana. Akan tetapi dalam konsep Kementerian Agama, bahwa seyogianya hal itu tidak perlu kita persoalkan, karena di antara berbagai pendapat para ulama yang ada juga banyak yang mengatakan bahwa hal itu tidak ada masalah, meskipun ada juga yang ekstrim mengatakan bahwa itu adalah bermasalah dalam hal akidah kita. Nah, sehingga terkesan ada yang menganggap hal itu sebenarnya tidak bisa dilakukan. Tetapi sebenarnya banyak juga ulama yang mengatakan bahwa hal itu tidak ada masalah. Ya, kalau toh memang kita melihat secara seksama bahwa lahirnya perbedaan itu tentu ada hikmahnya. Bagaimanalah mungkin kita kita mau hidup rukun kalau tidak mampu untuk saling memahami ini tadi. Dan bersyukurlah adanya perbedaan itu, sehingga kita bisa sebenarnya mengambil jalur yang mana yang sesungguhnya di ketika kita berada pada posisi yang mana. Nah, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan sementara. Iya, demikian memang tadi ya. Memang perbedaan itu indah sebenarnya. Di langit itu kalau ada pelangi itu indah sekali. Sobat Peduli ada 0811459969 ya, bersama dengan Dr. Andes Haji Muhammad Amin Iskandar MA. Beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenak Kota Parepare. Kita terima dulu penelpon ya di sini. Baik, halo, selamat pagi. Apa kabar Parepare? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Kabarnya Parepare ini sepertinya mendung-mendung manjai. Oh, seperti itu. Baik. Saya alhamdulillah ya. Kita masih saja melaksanakan puasa. Alhamdulillah ya. Dengan juga dihadirkannya narasumber ini kita apresiasi manajemen Radio Peduli dari Departemen Agama ya, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Amin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak. Alhamdulillah selamat Pak Haji.
Jadi tentunya di dalam hidup bermasyarakat kita kembali dulu ke dasar negara kita. Pancasila adalah perketuhanan ya. Tentunya memang di dalam hal beragama itu tidak ada paksaan seperti itu. Namun dalam hal itu kita harus tahu bahwa dasar negara kita itu adalah perketuhanan seperti itu ya. Menjadi tanda tanya di tengah-tengah pluralisme yang ada di masyarakat kita, tentu kita ketahui agama Islam itu mayoritas, sementara ada juga agama-agama yang minoritas. Yang menjadi pertanyaan ini, bagaimana sebenarnya di dalam hal memupuk kerukunan beragama, oleh karena jarak antara masjid ke masjid itu biasanya berdekatan, berhadapan. Sementara itu kalau azan itu kan wajar Pak Haji, wajar kan suaranya keluar. Kadang-kadang sudah sholat sampai surah Al-Fatihah dan ayat-ayat lainnya itu terdengarkan juga di masjid lain. Belum lagi masuk ini dengan agama-agama yang non-Muslim. Tentu di sini menjadi tanda tanya bagaimana dengan toleransi beragama. Seperti itu Pak Haji. Barangkali itu saja dari saya, tanda 5. Salam dari teman-teman di Pasar Lagas sini, Raisaino. Baik. Buat Pak Haji, sukses Ki, selamat Ki selalu. Terima kasih Pak, terima kasih. Mudah-mudahan pare-pare kita ini tetap menjadi kota ulama, kota santri yang memang dihadirkan masjid-masjid yang berkompeten dalam hal membina kerukunan umat beragama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang Bapak Standar 5 terima kasih ya yang ada di Pasar Rakas di sana. Salam buat semua penjual dan juga pembeli ya. Saya sapa semua di sini. Dasar negara kita kan Indonesia, betul ini ya Pak ya. Bagaimana memupuk antar umat beragama. Sementara masjid ke masjid itu dekat sekali. Kalau kita mau bicara tentang gereja, kelenteng dan lain sebagainya, kalau seandainya melakukan hal yang sama, contoh nih pada hari Minggu mereka ceramah juga, kan ada juga ceramah di gereja seperti itu. Kemudian Islam juga, nah itu dalam waktu bersamaan seperti itu, kira-kira seperti apa ya, gitu kan? Nah ini bagaimana tanggapannya nih Pak? Menurut Anda memupuk antar umat beragama ini, silakan. Ya, makasih terutama Bapak Standar 5. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sukses dagangannya, sukses keluarganya dan murah rezekinya. Amin. Pemirsa sekalian, memang kalau melihat hal ini terutama dalam hal kaitannya rumah ibadah, saya kira disinilah memang diperlukan kearifan kita untuk mau saling bijak menjalankan amalan ajaran agama secara baik. Sebenarnya salah satu hal yang memang terkadang bisa saja merusak kerukunan umat beragama, terkhusus di umat Islam, intern umat beragama, adalah masalah sound system di rumah-rumah ibadah, atau karena adanya rumah ibadah itu atau masjid itu terlalu berdekatan. Perlu saya jelaskan bahwa di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 98 tahun 2006 tentang di mana di dalamnya memuat tentang tugas wakil kepala daerah terhadap kerukunan umat beragama dan pendirian forum kerukunan umat beragama, dijelaskan di sana bahwa memang apabila dari regulasi ini aturan-aturan yang ada di dalamnya kalau diamati memang secara seksama tidak ada yang mengatur mengenai jarak. Tidak ada yang mengatur mengenai jarak ke rumah ibadah. Jadi yang ada di sana itu adalah untuk mendirikan rumah ibadah adalah harus ada tanda tangan dan fotokopi KTP pendukung. Pendukung ini adalah mereka yang setuju dengan didirikannya rumah ibadah itu. Nah, itu sebanyak 60 orang bertanda tangan dan fotokopi KTP. Nah, itu dari berbagai agama boleh. Berbagai agama boleh. Kemudian ditambah dengan 90 tanda tangan, nama, KTP dan tanda tangan. Dan ini harus satu agama sesuai dengan rumah ibadah yang mau didirikan.
Jadi kalau yang mau didirikan itu adalah masjid, berarti harus semua umat Islam di sini 90 orang. Dan ini orangnya berbeda dengan yang 60 orang tadi. Otomatis kita harus memiliki 150 orang KTP dan tanda tangannya. Itu yang dipersyaratkan itu ya. Berarti 60 itu berbagai agama, kemudian yang 90 ini agama Islam. Agama gitu. Islam. Kalau mendirikan masjid ya, kalau masjid. Tapi kalau misalnya gereja Katolik, berarti semuanya harus beragama Katolik. Semua harus beragama Katolik ya. Di 90 orang ini tadi tanda tangan dan KTP. Nah itu syaratnya. Ya. Di samping dengan yang lainnya tentu masih ada yang lain, masih ada yang lain untuk kemudian dirapatkan di FKUB, lalu Kementerian Agama mengeluarkan rekomendasi bersama FKUB. Nah, lalu dengan syarat itu mengajukan berkasnya ke pemerintah yang berwenang untuk memberikan IMB, bisa mendirikan bangunan. Jadi nanti setelah di IMB baru bisa mendirikan rumah ibadah. Seperti itu sebenarnya. Tapi rupanya sekarang ini ya maklumlah, kita terlalu banyak membijaksanai, terutama saya lihat masih ada rumah ibadah yang memang masih berproses terus dalam mengurus IMB-nya sampai sekarang ini, meskipun masjidnya sudah jadi. Ya itu. Begitu jadi di sini persoalannya. Iya. Di sisi ini PMB diwujudkan untuk bagaimana mengakomodir seluruh kepentingan umat beragama. Iya. Seluruh kepentingan umat beragama. Nah, sehingga di sini secara teknis tidak ada mengatur jarak. Jadi boleh saja masjid itu berdampingan kalau ini dilihat. Cuma persoalannya, pembatasannya adalah ketika melihat jamaahnya itu tadi. Iya betul. Nah, itu yang bertanda tangan tidak, jangan sampai double orangnya. Itu tuh yang tanda tangan di masjid A, itu tuh yang tanda tangan di masjid B, itu tuh jemaahnya. Akhirnya berdekatan itu masjid. Padahal semestinya kalau kita mau fair melihatnya sekeliling itu 150 orang kan mestinya yang sudah tanda tangan di masjid A enggak usah nih bertanda tangan lagi untuk masjid B. Nah, sehingga harus berdekatan di situ. Mestinya nantilah dia mengambil juga calon para pengguna atau calon jamaah, ya mungkin agak bergeser. Nah, akhirnya terjadi kekosongan di beberapa masjid itu, Pak. Nah, itu yang masalah sekarang ini. Jadi, saudara bapak yang dari Standa 5 bahwa itu kan yang paling kacau ketika berdekatan itu karena sound sistemnya. Sebenarnya biarpun tidak berdekatan, kalau sound sistemnya besar sekali, jarak 500 meter pun masih bisa saling mengganggu sebenarnya. Apalagi kalau sudah berdekatan. Nah, untuk itu di Kementerian Agama itu pun diatur sebenarnya penggunaan sound system itu. Penggunaannya diatur, ada tinggal masyarakatnya mau mengikuti atau enggak itu. Ya. Lengkap semua itu. Cuma masyarakat kita, meskipun kita sudah sosialisasi, sudah menyampaikan di berbagai media, tetapi rupanya kemudian tidak tidak betul-betul dilaksanakan secara bijak. Ini masih banyak rupanya masjid-masjid yang tidak disikapi secara bijak, tidak dilakukan bijak, yang ada menghujat. Gitu kan. Masalah. Fitnah muncul seperti itu. Terutama bagi masjid-masjid yang sudah duluan sudah ada memang dan sudah membudaya teori-teori mengeraskan suara di masjidnya, dan tidak, memang masyarakat dari dulu tidak pernah ada yang menegur sebenarnya. Begini nantilah kemudian setelah kenyataan di lapangan bahwa banyak masjid yang ternyata berdekatan, pada gilirannya yang satunya salat, yang satunya masih azan, atau yang satunya salat, yang satunya masih tadarrus, atau yang satunya salat, yang satunya ceramah. Akhirnya susah sendiri, mereka sendiri akhirnya yang susah, bingung sendiri. Ketemu di situ persoalannya. Nah, untunglah juga mungkin karena sudah terbiasa dalam kondisi itu, ya saya lihat dari beberapa surat keluhan yang masuk di Kementerian Agama, saya lihat tidak terlalu banyak juga sih sebenarnya. Bahkan kadang-kadang kalau ditanya pemeluk agama lain, misalnya kaum Tionghoa yang ada di dekat Masjid Lakasi, kalau ditanya, bagaimana kau terganggu ke sebenarnya itu? Bilang, sudah terbiasa tuh maka itu malah syukur Kak, karena kalau ada itu berzikir bisa maka bangun pagi. jadi ini memang yang aneh. Kadang-kadang saya rapat di FKUB ya, di FKUB seluruh umat beragama ada di situ. Umat agama lain sesungguhnya ya mungkin ada, tapi kecil sekali sebenarnya yang persoalkan itu. Lebih banyak yang mengatakan bahwa itulah seperlunya kita saling memahami, saling mengerti kondisi itu, karena memang sudah ada masjid yang memang sudah lama sebelumnya memang sudah begitu modelnya. Contoh misalnya di Masjid Lakasi itu kan sejak tahun
tahun berapa Iya. sudah seperti itu memang modelnya sampai radius 2 kilometer terdengar suaranya. Suaranya. Apalagi kalau subuh. Iya, Misalnya iya. beliau berzikir. Sebenarnya Jadi, sih nggak apa-apa ya Pak Haji ya, karena apa? Karena ini seandainya peraturan tapi pemerintah, sebenarnya iya, pengaturan sound system itu sesungguhnya ada. ada. Sesungguhnya. Ya dari peraturan pemerintah dari dulu kan memang ada mengatur sound system itu jangan besar-besar, Iya, iya, kemudian iya. bagaimana membangun masjid supaya tidak berdekatan. Iya. Tetapi memang masyarakat mungkin pada saat itu dia belum paham. Iya, iya, Nah, iya. setelah semua terlaksana, berjalan, sekarang bingung. Jamaahnya kosong di masjid, masjidnya banyak, Iya, iya. jamaahnya nggak ada, yang ada hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian suara satu dengan yang lainnya saling menutupi, yang masjid ini tertutup dengan masjid ini. Ini yang bingung masyarakatnya sendiri. Kemudian melapor, gitu kan? Masjid di Kota Parepare itu Iya. dalam periode 9 tahun lebih ini, Ya, dulunya itu cuma 89. Sekarang ini dalam rentan waktu 9 tahun lebih lah sedikit, itu sudah kurang lebih 218. 218. Sementara masyarakat Kota Parepare ini berapa banyak itu Pak ya? Dan itu 200 sekian di beberapa kelurahan seperti itu. Terutama daerah-daerah perumahan tumbuh subur itu. Kita bersyukur sebenarnya anima masyarakat untuk mendirikan rumah ibadah ini. Cuma persoalannya sangat dituntut ketika mendirikan rumah ibadah harus betul-betul dipelihara dengan sebaik-baiknya, betul-betul dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya untuk membina kehidupan umat beragama masyarakat. Iya, betul, luar biasa ya kalau kita bicara tentang kerukunan umat beragama pasti banyak komentar ini ya. Seperti ini yang satu lagi. Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Asnanda 5. Saya kedua kalinya ini jadi Iya. dengan Haji Muhammad ini Iya, tentang pemaparan ya. Oh, itu perlunya saling memahami satu di antara lain ini. Ya. Tapi justru menjadi tanda tanyanya kita oleh karena di sekitar rumah ibadah itu ada beberapa pluralisme di situ, hidup berdampingan bahkan bukan dengan malah, tapi kalau untuk melapor itu sudah terusiknya kita bahwa itu tiga agama atau ya. Nah, ini yang jadi masalah. Kita merasa terpinggirkan seperti itu. Jadi tentu juga kita melihat bahwa sosialisasi dari Kementerian Agama sudah begitu maksimal. Tapi pertanyaan lagi bahwa bagaimana keberadaan panitia? Kalau masjidnya kan tidak ada masalah, rumah ibadahnya tidak ada masalah, tapi itu panitianya yang membuat kita entah masuk-masukan atau bocor-bocor atau bagaimana ini. Kan, itu tadi kalau alasan Pak Haji mengatakan enak kurang pada pikir bisa kak bangun. Bagi yang mau bangun, yang terlambat tidur lain lagi. Jadi diingkari bagaimana cara memahami. Itu tadi. Terus ini mungkin ini masalah ini Raisa ini. Kalau kita ini dipaksakan untuk beragama ya, selama juga melaksanakan ini ibadah-ibadah seperti puasa ini Pak Haji. Kadang ada orang dalam kondisi sakit tidak melakukan puasa. Sebenarnya menjadi hal tanda tanya buat kita, khusus di media ini Radio Peduli 9,9 FM adalah menunggu besaran-besaran daripada video itu. Sementara sekarang ini jarang sekali dipaparkan. Kalau ini masalah dia ini Pak Haji ini. Iya. In kesempatan ini berkenan sih untuk memberikan konstanta berapa kalau maafin dia orang seperti itu. Oke Pak Le, terima kasih yang kedua kalinya. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti saya akan hadiahkan satu lagu ya untuk Bapak Asnanda 5 ini. Saya memang lihat beliau ini aktif ya untuk pencinta setengah matinya ini. Pemerhati sebenarnya Kota Parepare gitu. Hanya saja wadahnya di sini Radio Peduli. Jadi seperti itu. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Asnanda 5. Jadi mengenai beragama memang untuk memeluk agama sebuah agama itu tidak boleh dipaksakan, tidak boleh dipaksa. Dalam ajaran agama Islam pun tidak boleh dipaksakan. Pernah ada sahabat yang bernama bernama Husaini Bani Salim bin Aus, punya anak dua, semuanya Nasrani.
Tapi ini Husain masuk Islam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bisakah saya paksa anak saya ini supaya masuk Islam? Rasul mengatakan, oh jangan, tidak boleh dipaksa. Biarkanlah dia, berikan saja dakwah, perlihatkan saja contoh. Ketika dia tertarik masuk, silakan dia masuk secara ikhlas. Itu begitu, tidak boleh bisanya dipaksakan seseorang untuk beragama Islam. Tapi kalau sudah masuk agama Islam, harus dipaksa untuk melaksanakan ajaran agama. Nah, itu. Tidak boleh lagi main-main di situ seenak-enaknya lalu katakan, puasa kok. Jangan paksa Kak. Puasa tidak boleh dipaksa orang beragama. Bukan begitu maksudnya. Iya. Melaksanakan ajaran agama bisa saja dipaksa karena keikhlasan itu harus dilatih. Harus dilatih. Anak-anak diajar berpuasa harus dipaksa dulu. Nanti kemudian kalau sudah terlatih, akhirnya ikhlas sendiri berjalan dengan. Kecuali orang sakit dengan orang yang tidak mampu. Kecuali kalau orang haid sakit, seperti itu. Nah, terkait dengan masalah fidyah, Ya. Pak Standar 5. Jadi kita sudah rapatkan keputusan tentang zakat fitrah dengan fidyah itu kalau tidak salah sekitar 3 hari atau 2 hari sebelum puasa. Bersama dengan Basnas. Jadi keputusan tentang ini ada di Basnas itu. Oh, di Basnas ya. Ada di Basnas. Tapi ada dong sedikit Pak Tapi tidak apa-apa saya jelaskan bahwa untuk zakat fitrah itu untuk beras mahal. Jadi kita sedikit melenceng ini. Silakan. Untuk beras mahal itu masih ranah Kemenak ini Pak. Ya, untuk beras mahal itu untuk zakat fitrah dikategorikan 4 liter beras itu 39.000. Nah, untuk beras mahal itu 39.000. Nah, untuk beras sedang 36.000. 36.000. Baik. Kemudian untuk beras murah 33.000. 33.000. Ya, 33.000. Nah, itu untuk beras sedangnya. Berarti jaraknya 3.000 semua ya? Ya, ini untuk itu sudah ditelaah betul. Kita rapat bersama Bulog, bersama Disperindak. Kemudian ada dari mana ini lagi nih? Disperindak dan Bulog betul. Dengan ahli yang menangani tentang fikih tentang ini. Kemudian mengenai fidyah, di situ pun juga disepakati tentang fidyah. Kalau untuk beras mahal 25.000 per hari. Oh, kalau untuk berasnya fidyah. Beras mahal 25.000 per hari. Untuk beras sedang, artinya ini yang konsumsinya tentang beras apa yang dia makan sehari-hari. Betul. Nah, dia harus berfidyah sesuai dengan kualitas makanan pokoknya. Makanan pokoknya. Jadi kalau yang beras sedang itu 20.000. 20. Baik. Ya, 20.000. Terus kalau yang beras murah itu 15.000. Jadi sebenarnya murah. Fidyah itu. Sekali lagi untuk zakat fitrah Bapak Ibu sekalian, ini kategori minimal standar minimal. Tapi kalau Pak Standar 5 mau berzakat fitrah misalnya 1 pikul beras enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bagus lagi gitu. Atau 1 ton. 1 ton, wah amin ya, luar biasa ini. Mudah-mudahan semua pengusaha yang ada di Kota Parepare tergerak jadi semua. Sosialisasikan ini keputusan Basnas sebenarnya. Sudah ini dulu memang Kemenak yang keluarkan SK tentang ini, tapi sekarang ini kita berdayakan Basnas. Jadi Basnas yang keluarkan keputusan ini dan silakan konsultasi di pihak Basnas kemana disalurkan dan diupayakan untuk berzakat fitrah dan berzakat dan saya kemukakan di sini tidak apa-apa. Berzakat itu kalau bisa di tempat-tempat yang resmi supaya dapat terlapor dan tersalurkan secara merata di umat yang membutuhkan kepada mustahik. Saudara sekalian, potensi zakat fitrah kita itu yang nilai rendah saja itu 33.000 itu kalau mau dijumlah dengan masyarakat muslim 150.000 umat muslim misalnya yang semua muzaki ini itu kalau dihitung itu dikali 150.000 dikali 33.000 itu kurang lebih 4 miliar. Itu 4 miliar itu kalau terkumpul itu zakat fitrah terendah. Nah, bagaimana kalau juga ada zakat mal, zakat profesi, infak dan sedekah? Itu kan miliar bisa terkumpul untuk dana umat yang ada di Kota Parepare. Terus untuk fidyah itu ditambah juga fidyah. Jadi semuanya ada di dalam hitung-hitungannya Basnas. Nah, sementara dana zakat fitrah dan zakat yang ada di Basnas sekarang ini baru berputar sekitaran 700 juta. 700 juta ya? Sekitaran 700 juta. Padahal ini tadi
terendah saja itu sudah mestinya 4 miliar lebih. Nah, Iya. sekalian. Seperti itu ya. Nah, Baik. itu salahnya. Itu Jadi, ya. jadi disinilah pentingnya kita untuk apa namanya saling betul-betul melaksanakan ajaran agama secara cermat dan tepat. Janganlah hendaknya berdasarkan hawa nafsu kita misalnya. Saya kira seperti itu. Terima Seperti kasih. itu ya. Memang kalau sebenarnya sih kalau di apa namanya, kalau kita kaji aturan-aturan dan kita ikuti semua itu, semua rakyat di Indonesia ini akan makmur gitu kan. Ya baik, kita terima penelpon dulu lagi. Halo, apa kabar Parepare? Kabar baik. Iya, Pare-paremu, pare-pareku, pare-pare kita. iya betul sekali Pak. Alhamdulillah Iya. saya masuk ketiga kalinya karena saya ini agak sepi-sepi dan hujan lagi pare-pare. Seperti itu. Iya, iya, iya. Sepertinya keberkahan turun ini dengan kehadiran Pak Ustadz. Amin. Mungkin juga ini oleh karena setelah kemarin kita rapat bersama Dinas Kominfo memaknai untuk evaluasi apa kabar pare-pare acaranya radio ini untuk menghadirkan narasumber. Mudah-mudahan Ya. Bapak Haji Muhammad Amin bisa berkenan selanjutnya untuk hadir. Dan ini buat teman-teman di pasar sangat apresiasi dan apa nak bilang Raisa, Iya, ang kasina sa laistan ipahat sih. Iya, iya. Di situ pasti Pak beli-beli naseng wah ini makanya itu tadi di Basnas ini Badan Zakat Amal Fitrah yang resmi ya. iya. Nah, ini juga kadang-kala dikasih orang tua, ada dikasih masyarakat fitrah Pak Ustaz, Pak Haji, Iya, sudah iya. dikasih kembalikan lagi sebagian. Ah, itu yang Apa kacau. mungkin ini bisa diam sedikit ini. Kalau ada yang zakat fitrah bikin tenda-tenda darurat baru Iya, zakat iya. kembali lagi sebagian, wah gimana ini sebenarnya? Itu sebenarnya begini, Pak. Biarlah saya singgung sedikit. Tunggu dulu, Oh, iya. saya sebelum saya pamit dulu, saya tutup. Silakan. Jadi untuk lebih memberikan keberkahan di bulan Ramadan ini dengan bulan penuh ampunan dan maghfirah, ragunya untuk Pak Ustaz ini. Boleh. Iya. Agama satu, pahami Ramadan. Pahami Iya. Ramadan. Iya. Baik. Untuk Raisa Eno Baik. dan Haji Mamamin, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak. Bagaimana Ya, ini? jadi begini, biarlah saya singgung juga ini. Baik. Ini sebenarnya begini, budaya itu berkembang sebenarnya. Timbul pertanyaan. Itu sewaktu saya kepala KUA dulu, Pak. Saya kepala KUA itu tahun 2004 Iya. sampai tahun 2010 di Soreang dan di Kecamatan Ujung. Baik. Nah, waktu saya di Kecamatan Soreang tahun 2004 itu masih hidup Pak Iman Lakasi. Iya. Karena kan tersanter itu, semua orang berzakat di situ. Rumah saya di Abu Bakar Lambogo, Pak. Astagfirullah. Iya. Saya juga imam di masjid di masjid atau PIK Pemuda Lakasi. Iya. Jadi Baik. gini, itu dulu waktu masih hidup beliau saya tanya, "Puang, magi nang kata palisu ngesesa seke na tahu saka fitranya." Ya, maksudnya kenapa kita kembalikan sebagian? Iya. Nah, ala yero. Karena sesuai salah paham itu nak. Saya itu kasih sebahagian zakatnya, bukan berarti saya berikan dia. Baik. Saya itu kembalikan, harapannya dia bagikan kepada tetangganya, kepada saudaranya yang ada yang memang yang bisa menerima. Iya. Apa namanya, tetangganya atau ke misalnya teman-temannya di mana di situ. Iya. Karena sudah tidak ada nih kesempatanku bagi itu berhasil menumpuk mina ini mau lebaran orang. Nah, kalau ku terima semua bagaimana cara aku bagi? Saya kewalahan. Jadi sebenarnya itu saya kembalikan, bukan kembalikan tapi saya minta tolong ke dia. Sama halnya saya minta tolong untuk dia bagi. Iya. Tapi celakanya pun nanti bila pasal kesini balancet. Hanya pengen wah salah di naseng itu. Nah inilah Iya. sebenarnya tidak bisa sebenarnya Iya. seperti itu. Baik, Kasih. kita akan kembali lagi Sobat Peduli bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Amin Iskandar MA selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Parepare dari kantor Kemenak Kota Parepare ya, memperkokoh kerukunan umat beragama. Tadi sudah kita bahas tentang banyak hal ya, bagaimana memperkokoh kerukunan umat beragama, sehingga melebar sampai dengan ke pertanyaan daripada pendengar ya, bahwa berapa sih zakat fitrahnya gitu kan. Kemudian ini disampaikan untuk ini hanya sebagai referensi saja ya, meskipun ini di luar ini juga masih termasuk dalam memperkokoh kerukunan umat beragama loh.
Baik, untuk zakat fitrah itu Rp39.000 untuk yang termahal kelas satunya ya, kemudian Rp36.000 untuk kelas 2-nya, kemudian Rp33.000 untuk kelas 3-nya. Fidyahnya itu Rp25.000, kemudian Rp20.000 dan Rp15.000, seperti itu ya Pak ya. Baik, di closing statementnya ini, selain tadi Nabi Muhammad sendiri dia membuat satu nota kesepakatan Madinah namanya kalau nggak salah ya Pak Haji ya, nota kesepakatan Madinah waktu itu. Karena apa? Untuk mempersatukan keanekaragaman yang ada di sana. Bahkan Nabi Muhammad sendiri menyarankan tidak memaksakan ya kepada orang lain gitu, seperti itu. Tetapi di sini kita lebih bagaimana memberikan contoh, menyampaikan saja sehingga orang itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan, kemudian tertarik dengan contoh yang kita berikan, seperti itu ya Pak ya. Baik, closing statementnya Pak untuk hari ini di Apa Kabar Pare-Pare, silakan. Baiklah, terima kasih para pemirsa sekalian. Di akhir perjumpaan kita pada kesempatan ini, tentu kami dari Kementerian Agama sangat berharap kepada masyarakat umat beragama di Kota Parepare untuk senantiasa terus-menerus menjaga kerukunan umat beragama. Salah satu wujud dari toleransi hidup beragama adalah menjalin dan memperkokoh tali silaturahmi antara umat beragama dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Jadi mari kita laksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya menurut keyakinan kita, dengan tetap menjaga juga kebebasan orang untuk melaksanakan ajaran agamanya secara baik sesuai dengan keyakinan mereka semuanya. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya juga kemukakan tentang prinsip agama kita di dalam hal menjaga kerukunan ini, menjaga toleransi ini, yaitu sebuah statement yang saya kira bisa menjadi menjadi hasanah bagi kita semua, karena jangan sampai kita memahami juga toleransi beragama secara kebablasan yang pada akhirnya justru kita dianggap sebagai pihak yang menyalahgunakan toleransi itu atau kerukunan itu. Nah, kita diharapkan menjalankan ajaran agama secara moderat, dalam artian tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim dan tidak juga terlalu berlebih-lebihan. Kita melaksanakan ajaran secara wasatiyah, secara menengah, sesuai dengan predikat kita umat Islamnya sebagai ummatan wasatan. Nah, untuk itu marilah kita menjaga kerukunan ini dengan prinsip bahwa sesuai dengan prinsip Islam bahwa berdosalah dan bersalahlah orang yang mengorbankan kerukunan demi agama. Begitu pula salahlah orang-orang yang menodai kesucian akidah demi alasan kerukunan. Jadi kita harus pandai-pandai melihat hal-hal yang dapat ditoleransi dan yang tidak dapat ditoleransikan. Masalah akidah adalah masalah esensial, masalah asasi yang harus kita pegang bersama kesuciannya. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kerukunan agama tetap terjalin di Kota Parepare, dan tentu juga saya pada kesempatan ini menyampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tokoh-tokoh agama, seluruh agama untuk senantiasa berpartisipasi menjaga kerukunan umat beragama di Kota Parepare. Mari kita pelihara umat, bimbing dan bina jamaah kita semuanya untuk kemudian bagaimana membangun Kota Parepare yang kita cintai ini menjadi kota yang dapat diandalkan dan lebih maju. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang melaksanakan. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada umat lain, salam demokrasi, salam Pancasila, salam toleransi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tu Te Tiang. Terima kasih.